Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah Usul Fikih 1 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan 2012-01-960 dan kedua teman saya. Saya Hadi Maulana dengan NIM 2012-000888. Dan saya Ari Oktavian dengan NIM 201200107. Oke guys, kali ini di video ini kami akan menjelaskan atau berdialog mengenai tentang ta'rif usul fiqh ya dengan pengertian usul fiqh itu sendiri. Mau tahu bagaimana kelanjutan videonya? Simak video berikut ini. Assalamualaikum Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Hadi, hai Fian. Di sini saya sedang belajar tentang ta'rif usul fiqh, di mana sekarang saya sedang mempelajarinya di kitab Khulasah fi Usul Fiqh yang ditulis oleh Muhammad Husain Hito. Di dalam kitab ini, sebelum kita memahami pengertian usul fikih, kita harus belajar terlebih dahulu apa itu fikih dan apa itu usul. Nah Risma, tolong jelaskan kembali deh bagaimana pengertian usul fiqh nih, kami ingin tahu. Ya benar Risma. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan qabla al-khawdi fi mabahisi usulil fiqh yajibu alaina an natasawwara hadza ilma wa hadza yakunu bil ta'rifis salim allazi yuaddi ila at-tasawwur sahih. Dan selanjutnya beliau meneruskan wa kalimatu usulil fiqh laha maknayain, yaitu usul fikih ini, pengertian usul fikih ini ada dua pengertian. Yang pertama maknan fil lugatan dan yang kedua wa maknan fil ustilah, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Wah, mantap sekali ya penjelasan dari Risma ya. Terima kasih Risma atas jawabannya. Nah, menurut Ari Oktavian nih, apa sih pengertian usul fiqh secara bahasa? Jadi gini, secara bahasa itu ada di dalam kitab, saya ambil dari kitab Khulasah fi Usul Fiqh, yang mana usul fiqh qabla an takuna kalimatul usul fiqh alaman ala fanil mahfuz kanat murakkaban adhafiyan min kalimataini usul wa fiqh. Jadi di sini secara bahasa itu usul fiqh dibagi menjadi dua. Yang pertama usul atau disebut dengan bukti, dan yang kedua itu ada fiqh yang berarti tentang pemahaman. Jadi secara keseluruhan ya, usul fiqh itu ialah pengetahuan tentang aturan-aturan hukum yang didasarkan pada ketekunannya gitu, Adi. Oh, jadi begitu ya Ari Oktavian Ya, begitu. Terima kasih Ari Oktavian atas jawabannya. Oke, baik. Sekarang Hadi, setelah aku menjelaskan tadi tentang usul fikih secara bahasa, coba giliran dirimu yang sekarang menjelaskan usul fikih secara istilah. Jadi begini Risma dengan Ari Okta, di dalam kitab Khulasah fi Usul Fiqh itu dijelaskan bahwa terdapat bahasa di sana wa amma ta'rifu usulil fiqh istilahan ba'da an dara laqaban wa 'allaman 'alal fanni al-makhsus faqad 'urifa bi ta'arifa katsiratin min ashmaliha anna. Jadi di dalam itu ada maksud bahwa pengertian usul fiqh itu banyak yang mengartikan. Cuman ada yang lebih dikhususkan di dalam pembahasan usul fiqh, di mana ada 3 poin yang bisa diambil untuk menjadi pengertian usul fiqh. Nggak kau biar, ini semua. Yang pertama di situ ada ma'rifatun dalail fiqhi ijmalan wa kayfiyahil istifadi minha au halun al mustafid. Nah, jadi di dalam kitab Khulasah fi Usul Fiqh, di antara semua pengertian usul fiqh yang disampaikan oleh para ulama kita, itu ada 3 poin yang betul-betul menjadi hal istimewa, hal khusus yang disampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Bagaimana ataupun usul fiqh ini cakupannya untuk mengetahui dalil-dalil yang bersifat ijmal. Dalam artian seperti ini, dalil-dalil yang bersifat ijmal ini adalah dalil-dalil yang bersifat global, mutlak,
yang memang itu semua hukum dipakai. Dalam artian dia tidak mengarah pada hanya satu permasalahan. Itu yang bersifat global. Selanjutnya itu ada wa kaifiyatul istifadi minha. Di situ tertera bahwa bagaimana cara kita untuk mengambil faidah dari ketika kita menemukan dua dalil yang berbeda. Ada kompromi di sana sehingga ketika itu sudah diputuskan kita bisa mengambil apa saja yang menjadi faidah-faidah untuk bisa kita jadikan sebagai hujah. Nah, sebelum itu tadi dua poin yang tadi, yang pertama itu sebenarnya terbagi. Ada sebenarnya dalil ijmal dan dalil tafsili. Kalau dalil ijmal tadi sudah saya katakan bahwa dalil yang memang bersifat global yang tidak mengarah hanya pada satu permasalahan. Begitu Risma dan Aryokta. Hanya saja ada lagi namanya dalil tafsili. Di mana dalil tafsili ini adalah dalil yang hanya mengkhususkan untuk satu permasalahan. Contoh mungkin begini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, itu kan pengertian yang sudah umum. Akan tetapi khususnya di mana? Apakah mendekati zina itu kan sudah haram hukumnya kan? Cuman bagi yang ada permasalahan-permasalahan lain seperti mungkin yang hari ini menjadi fikih kontemporer mungkin tentang KB, keluarga berencana, itu kan memang ada dalil tafsili atau dalil yang mengarah pada satu pembahasan itu saja yang betul-betul mengkatakan apa hukumnya dipakai. Yang poin kedua tadi ya sudah dijelaskan bahwa ketika ada dua dalil bertentangan yang memang tidak sejalan sehingga betul-betul itu harus dikompromikan dan juga bisa menghasilkan satu keputusan yang baru dengan hukum yang ada, menentukan hukum halalnya, haram dan segala macam. Dan yang ketiga, poin ketiga itu ada wahalul mustafid. Nah, di situ diartikan orang-orang yang bisa mengambil dari dua poin itu tadi, ataupun orang-orang yang bisa melaksanakan ataupun betul-betul bisa menganalisa sehingga memakai apa yang disampaikan. Jadi mustafid ini sudah menjadi pelaku. Jadi kalau bisa disambungkan ketiganya adalah pengertian usul fiqh secara istilah itu bagaimana seorang pelaku hukum atau pelaku seorang mukallaf lah yang dia bisa memakai hukum yang bersifat ijmal atau dalil yang bersifat global mutlak hukumnya, serta dia bisa mengambil faidah-faidah yang didapat di antara ada satu permasalahan dengan dua dalil yang bertentangan. Nah, jadi itu yang terdapat di dalam kitab Khulasah fi Ushul Fiqh. Saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Oke guys, dari video yang sudah kami berikan tadi, kami rasa kalian sudah memahami definisi mengenai tentang pengertian usul fiqh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kami hingga akhir. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf karena kesalahan hanya milik kami pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tetapi Tuhan hanya menyuruh kita untuk berjuang tanpa henti. Aku tidak menemukan sesuatu yang mampu melapangkan dada selain amal ketaatan. Imam Al-Qurtubi pernah mengatakan ilmu agama itu bagaikan hujan. Sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang sudah mati, begitu pula lah ilmu agama menghidupkan hati yang sudah mati. Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu tidak memandang usia dan umur. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.